Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syahru ramadana sayyidus suhur alladzi unzila fil qur'ani hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wassabihi wa man wala, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam ke-17 Ramadan. Sebagian ittifaqul ulama, sebagian besar menyampaikan bahwa Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, dan itu disepakati karena dalam ayatnya sendiri yang menyampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Di dalam Al-Quran sendiri menyebutkan bahwa di bulan Ramadan inilah bulan penuh berkah, yang mana Al-Quran telah disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna sehingga Al-Quran diturunkan? Kenapa Al-Quran ini sebahagian mencatat skenario di alam ini? Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini Allah catat dalam satu kitab. Kitab apa yang dimaksud? Wallahu a'lam bissawab bimuradihi wa bizalik. Saya merujuk ke satu pandangan ulama yang menafsirkan dengan judul tafsir Jalalain yang dikarang oleh dua ulama yang bernama Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau menyampaikan di ayat pertama dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, wallahu a'lam bimuradi wa bizalik, hanya Allah yang mengetahui maksud daripadanya. Al-Quran itu ditafsirkan dengan tiga cara. Ada dengan cara al-ra'i, menafsirkan dengan cara riwayat-riwayat dari hadis sahih. Ada dengan cara bi-al-matsur, digabungkan atau dihubungkan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengannya. Ada juga dengan cara al-isyarah, dengan diisyarahkan dari hatinya. Ulama yang begini, ulama-ulama yang tasawuf, ulama pilihan, wali Allah, seperti Andre Gurutta, Kiai Haji Abdurrahman Ambodaleh, dan memiliki karomah ulama seperti ini. Suatu ketika Andre Gurutta berangkat dari Sopeng menuju Barru. Saksi hidup ini masih ada, sopirnya ini masih hidup sampai sekarang. Jadi ketika itu mobil tiba-tiba macet karena bahan bakarnya habis. Tiba-tiba Andre Gurutta memerintahkan kepada supir untuk berangkat mencari air sumur. No kojolo lo mala wa bujungi, dengan membawa sebotol yang kosong, diisinya dengan air sumur. Begitu datang, disuruhnya air sumur dimasukkan ke dalam tangki. Dikiranya itu air sumur akan digunakan oleh Gurutta untuk berwudu. Walhasil dimasukkan ke dalam tangki karena perintah guru. Begitu dimasukkan ke dalam tangki, bunyi mobil. Menurut logika tidak mungkin, menurut kebiasaan tidak bisa. Ini ulama pilihan. Kalau dicelupkan tangannya di air, begitu diminum orang yang sakit sembuh, karena ulama pilihan, punya karomah. Kalau seperti saya celupkan tangan saya di air, diminum anak, kalau bukan muntabir Pak, TBC mungkin. Karena beda tangannya ulama sekarang, ulama dulu beda. Ya, Andre Gurutta Kiai Haji Muhammad Tahir dinisbahkan dengan nama desanya, Desa Lapeo, maka disebutlah digelar dengan nama Imam Lapeo. Suatu ketika itu Tanah Mandar pernah kena tsunami tahun 1960-an. Tapi orang dulu tidak tahu yang namanya tsunami. Maka digambarkan dalam sebuah lagu. Nama lagunya itu Waktu Timur di Pamboang. Saya pernah baca buku ini di bukunya Dr. Aco Musaddad. Saya pernah baca bukunya. Jadi ketika Tanah Majene kena yang namanya tsunami, sampai ingin merambak ke tanah Polewali Mandar, tidak boleh masuk. Kenapa? Ada kuburannya ulama yang hebat di sana, namanya Imam Lapeo.
Makanya kalau kita pernah turun ke Majene, Pamboang, kita melihat di sana lautan yang begitu indah karena airnya dangkal, pasir putihnya kelihatan. Itu dulu daratan yang hampir menjulang tersambung dengan Pulau Kalimantan. Maka orang-orang Mandar di sana, Majene, kebanyakan menyeberang ke Kalimantan Selatan, di Kota Baru. Di sana banyak. Ternyata sejarah ini saya baca terus. Akhirnya saya temukan satu titik bahwa memang benar. Di sana pernah yang namanya tsunami. Cuma orang tua dulu tidak tahu yang namanya tsunami. Mungkin sekarang ini tsunami sudah beredar karena bahasa-bahasa yang sudah menjaring sampai detik ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika saya membaca alif lam mim dalam tafsir Al-Isyarah seperti Abu Laith As-Samarqandi, Imam An-Nawawi Al-Bantani. Imam An-Nawawi Al-Bantani keturunan daripada Syekh Yusuf. Syekh Yusuf salah seorang ulama yang tidak mau menandatangani perjanjian Bungayyah tahun 1667. Ada beberapa orang yang tidak mau menandatangani perjanjian Bungayyah, termasuk anak daripada Sultan Hasanuddin Karai Ngarigaleso. Akhirnya dia berangkat menyeberang, meninggalkan kampungnya. Makanya ada kalimat yang terkenal sekali, layar terbentang pantan ciduk balik haluan. Itu kalimat dari Karai Ngarigaleso. Sebagian pendapat yang menyampaikan seperti demikian. Akhirnya lahirlah keturunan Karai Ngarigaleso di tanah Jawa karena dia mulai menjalin hubungan dengan Raden Trinujoyo. Akhirnya menghantam semua VOC dan tidak berhasil, tapi meninggalkan di sana keturunan-keturunan, termasuk yang namanya Wahidin Sudirohusodo. Datang ke Makassar, berubah namanya menjadi rumah sakit Wahidin Sudirohusodo. Siapa lagi? Karai Ngarigaleso diberikan tanah, sebidang tanah. Nama tanahnya Kecamatan Makassar, berada di samping Bandara Halim Perdana Kusuma, bukan Bandara Sultan Hasanuddin, karena Sultan Hasanuddin bandaranya ada di Maros. Itu dekat dari pesantren saya. Lalu dijelaskan di dalamnya, Imam An-Nawawi Al-Bantani menyebutkan di dalamnya alif lam mim, Al-Quran, lam malaika, mim Muhammad. Alifnya Al-Quran, lam mim, lamnya panjang karena dia bukan mufrad tapi jamak, yaitu malaika. Makanya ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan diantar oleh malaikat Jibril, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, diakibatkan karena laulaka ma khalaqta aflak, andaikan bukan engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan segalanya. Jadi kita makhluk yang tercipta dari nur atas nur, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 7 makhluk. Saya tidak usah sampaikan dulu itu, nanti lain waktu. Karena kalau ini disampaikan berarti kita sudah merambah kepada Isra wal Mi'raj. Hari ini bertepatan dengan 17 Ramadan. Saya sedikit membahas ini. Mungkin waktu cukup. Kalau tidak cukup nanti dilanjut lain waktu. Kalau tidak bisa dilanjut lain waktu, silakan kunjungi channel saya di YouTube, Farid Millennial Channel. Jangan lupa like, share, and subscribe. Insyaallah berkah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika diturunkan Al-Quran ini, malaikah, kata-kata lam panjang karena memang jamak. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat diturunkan oleh Allah dan ruhnya malaikat. Warruhu fiha. Siapa ruhnya malaikat? Jibril alaihissalam. Allah menciptakan pertama kali makhluk, namanya api, Azazil. Azazil, 2 kata tergabung dalam satu kalimat, Azzah dan Il. Azzah artinya mulia, Il itu bahasa Ibrani artinya Allah. Azazil makhluk yang dimuliakan Allah. Lalu kedua, Allah menciptakan yang namanya cahaya, yaitu Jibril. Lalu ketiga, Allah ingin menciptakan tanah, bahasa Arabnya Adam. Ketika Adam ingin diciptakan, malaikat ditanya oleh Allah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai malaikatku, aku akan hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Apa kalimat para malaikat? Qala taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, mereka akan saling menumpahkan darah, merusak bumimu ya Allah, sama dengan makhluk yang pertama kau ciptakan di muka bumi, menjaga bumimu, dia rusak bumimu, dia runtakkan bumimu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami para malaikatmu, kami bertasbih kepadamu.
Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yolo kami singin apa iko. Itu bahasa cenen rara cenen roro. Bahasa Indonesianya, aku lebih tahu daripada dirimu wahai malaikat. Maka ketika itu diciptakanlah Adam. Ketika Adam diciptakan, ditunjuk semua benda, dibaca, dihafal namanya, dijelaskan apa manfaat benda tersebut. Maka seluruh makhluk disuruh sujud kepada Adam sebagai tanda penghormatan, bukan hamba. Li Adam fasajadu illa iblis, kecuali iblis yang tak mau sujud. Siapa dia? Azazil, yang diberikan nama oleh Allah, tapi karena dia tidak mau ikuti perintah Allah, maka dia dicaplok dengan nama baru, iblis. Jadi namanya dulu iblis adalah Azazil. Di mana antum tahu? Ustaz tahu di mana? Tafsir Al-Azhar yang dikarang oleh Buya Hamka, nama panjangnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, lahir Maninjau 17 Februari 1908. Pernah terkenal dengan novel yang dia tulis, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, yang diperankan oleh Zainuddin dengan Hayati. Pantang pisang berbuah dua, pantang pemuda makan sisa. Itulah kalimat yang ada di dalam novelnya. Ustaz hafal? Iya, karena saya pembaca novel yang dahulunya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Adam sendiri dalam surga, Adam dicabut tulang rusuknya paling bengkok paling atas sebelah kiri. Innal mar'atan khuliqat min dila, wanita tercipta dari tulang rusuk paling bengkok sebelah kiri paling atas. Lantas taqimala ka'ala tariqah, tulang rusuk ini mau diluruskan patah, dibiarkan bengkok maka tetap bengkok. Maka dia adalah Hawa, diambil dari tulang rusuk, ditiupkan udara kepadanya, kun fayakun, jadilah Hawa. Maka Hawa tercipta dari tulang rusuk bercampur dengan udara. Tidak percaya kalau Hawa tercipta dari udara? Sekarang kita tutup jendela, dinginkan AC. Kalau kita kedinginan, kita bilang apa? Dinginnya Hawa. Kalau kepanasan, panasnya Hawa. Tidak mungkin Bapak kedinginan mengatakan dinginnya Adam, panasnya Adam. Pasti yang disebut adalah Hawa. Kenapa? Karena dia tercipta dari udara. Ada api, ada cahaya, ada tanah, ada udara. Satu lagi, ketika diturunkan ke muka bumi, manusia belum tahu untuk menjadikan anak keturunan, maka ada satu tercipta di luar rahim, namanya adalah air. Siapa dia? Itu tak bisa saya sebutkan hari ini. Kalau mau dengar hari ini, maka silahkan datang ke pesantren saya depan Grand Mall Maros, Pondok Pesantren DDI Hasanuddin Ulumul Quran. Jangan lupa bawa songkolo 7 warna, telur 7 warna, pisang 1 tandang. Ini bercanda. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Jadi ketika Al-Qur'an diturunkan, itulah sebab kenapa Allah mencatat segala takdir dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah catatan takdir. Kita tahu bahwa catatan takdir ada di Lauhil Mahfuz, bukan di Al-Qur'an. Al-Quran adalah kitab yang lama di Lauhil Mahfuz sebelum diturunkan ke Baitul Izzah, diansur-ansur ke bumi selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mana rujukan ayatnya? Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz. Mereka mendustakan Al-Quran yang mulia di Lauhil Mahfuz. Jadi Al-Quran sudah lama di Lauhil Mahfuz sebelum diturunkan ke muka bumi, disimpan di Baitul Izzah, lalu diansur-ansur ke muka bumi. Makanya tadi saya sebutkan alif, lam, mim, itu sudah sampai. Yang kedua, pendapat dari Abu Laith As-Samarqandi, alifnya saja mengandung 999 ma'nawiyah. Alif yang pertama Allah, sutradara. Alif yang kedua Ahmad, starring. Alif yang ketiga Al-Quran, skenario. Kita berada di panggung sandiwara yang sangat besar. Makanya kenapa tangan ini, orang tua dulu mengatakan, nak, rezekimu, jodohmu ada di tanganmu. Ketika kita lihat rezeki jodoh, mana rezeki saya? Tak ada. Mana jodoh saya? Tak ada. Ternyata benar. Coba lihat tangan kanan, ada tangan kanannya. Coba lihat tulisan tangan kanan ini, angka bahasa Arab 1 baru 8. 1 8. Coba lihat tangan, ada tangan kanannya Pak. Coba angkat saya lihat. Lambaikan tangan ke kamera jika tak sanggup menghadapi uka-uka malam hari ini. Oh maaf, saya penceramah bukan pelawak. Cuma sekarang kalau kita ceramah tidak sedikit melawak, tidak laku guys. Makanya di tangan kiri terbalik 8 baru 1.
Ketika dijumlahkan jumlahnya 99. Apa itu 99? Asmaul Husna. Ini kata sandi. Cuma di Al-Quran Asmaul Husna ada. Kitab lain tidak cukup. Zabur tidak cukup, Taurat tidak cukup, Injil tidak cukup. Cuma di Al-Quran yang cukup 99. Apa maksudnya? Karena memang ini Al-Quran. Nah, ini Al-Quran. Coba yang MC tadi, coba berdiri. Kebetulan saya bisa baca karakternya orang dari tangan. 70% tangan mengandung karakter manusia. Selebihnya ada pada mimik wajah, suara, gerak tubuh, dan lain sebagainya. Kenapa Ustaz tahu? 3 tahun saya rampung ini, lalu saya tulis dalam tesisku. Ini tangan. Coba mana MC? Saya lihat tangannya. Coba silakan. Berdiri. Kidal atau kanan? Kanan. Ini orangnya rajin membantu orang, ikhlas, sekalinya minta tolong tidak ada bantu. Kenapa ketawa? Benar? Benar? Salah? Tidak bisa bohong tangan, tak? Saya sudah tahu. Kalau saya mau bongkar semua jari ini, Pak, ada, sudah cukup. Ini jempol, telunjuk, tengah. Rasul menganjurkan makan pakai 3 jari. Ya, kalau di Arab mungkin 3 jari boleh. Makan roti, makan kurma. Di Indonesia makan nasi campur sayur. Mana bisa? Mungkin seperti makannya kayak pengantin baru. Makanya pakai eskapator, enggak apa-apa. Yang penting 3 jari ikut. Ini jempol nikmat, perasa, pemberi nikmat. Makanya anak kecil selalu isap jempolnya karena memang nikmat. Kalau orang enak makannya, pasti yang diangkat jari jempolnya. Siapa bikin ini ya takjil, enak ya kau. Ya, betul ya. Berarti ini penikmat. Makanya kalau ada ini masuk, Pak, nikmat makanan. Makanya kalau orang enak, makanya pasti jari jempol yang diangkat. Enaknya ini tidak mungkin diangkat jari tengah. Enaknya ini, berkelahi orang, Pak. Makanya ada makna jari jempol. Jari telunjuk ini yang merasa, memberikan rasa. Makanya kalau ada mau rasa makanan, kasih jari telunjukmu. Makanya kalau mau dirasa makanan, dicolek pakai jari telunjuk, tidak mungkin pakai jari jempol. Rusak kue ulang tahunnya orang kalau begitu. Sedangkan yang di tengah enzimnya sangat tinggi, pembasih. Makanya orang tua dulu kalau di Bugis marah kalau kita pegang begini makanan. Bahasanya ajak mujepunan rewe, jangan kau pegang begini makanan. Kenapa? Cepat basi. Ternyata yang membasikan itu jari tengah, yang paling cepat membasikan makanan. Kapan juga makanan tidak cepat basi masuk ke dalam perut, lambung ini akan rusak. Bagaimana puasa mau sehat? Karena kita tidak pernah jalankan sunnah Rasulullah. Rasulullah menyampaikan mulailah dengan yang manis-manis, kita hantam yang pedis-pedis, sarkodes, sapurata kota desa, mulai dari jalan poros, jalan bandang, jalan kote, dimakannya semua. Bagaimana tidak rusak kita punya lambung? Rasul menganjurkan makan sahur harus dekat-dekat daripada imsak. Ini makan terlebih dahulu, jam 2 malam makan, pasti tidur jam 3, bangunnya jam 4. Masalahnya dia bangun jam 4 sore. Ini yang masalah. Makanya perlu kita harus memang sehat dalam melaksanakan amal ibadah ini. Tapi saya rasa waktu sudah habis. Mungkin sampai di sini saja. Karena saya belum bongkar semua ini masalah tangan. Nanti lain waktu. Kenapa baru kali ini saya diantar ke sini untuk ceramah ya? Kenapa bukan waktu-waktu yang lalu? Mungkin ini satu jodoh supaya kita perkenalan dulu. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, jaga kesehatan, terus ibadah kita tetap istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita agar lebih bermanfaat dalam agama Allah dan menjadikan keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Minallahil musta'an wal tiklan. Saya tutup dengan sebuah pantun, ikan bolu, ikan cakalang. Itulah nama-nama ikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.